Luas sebuah persegi panjang adalah 384 cm² dengan ukuran panjang 24 cm. Berapakah keliling persegi panjang tersebut? Nah, di sini kita butuh rumus luas sama rumus keliling ya. Keliling persegi panjang dan luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kalau keliling itu sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Oke, untuk soal yang ini kita butuh rumus yang ini, luas dan keliling. Nah, luasnya sama dengan 384 cm². Yang mana rumus luasnya tadi panjang kali lebar. Panjangnya 24 cm. 24 dikali lebarnya belum diketahui, berarti kita tulis L aja. 24 kali L sama dengan 384, berarti L sama dengan 384 kita bagi 24. Nah, jadi L di sini sama dengan 16. Ya, L-nya sama dengan 16. P, oke, sini saya buka kurungnya. P udah diketahui, L udah diketahui, berarti kita udah bisa cari K keliling. K sama dengan 2 kali P tambah L. K 2 sama dengan P-nya 24 tambah L-nya 16 nih. 24 tambah 16, 40. Berarti 2 kali 40 sama dengan 80 cm. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Seseorang ingin mengganti lantai kamar tidurnya yang berukuran lantai kamar ukuran 6 meter kali 5 meter. Apabila ia hendak menggantinya dengan ubin yang berukuran 20 cm kali 20 cm, berapakah ubin yang diperlukan? Berapa ubinkah yang diperlukan? Nah, di sini untuk menentukan ubin yang diperlukan, atau saya tulis jumlah ubin ya. Jumlah ubin itu akan yang diperlukan. Jumlah ubin yang diperlukan itu akan sama dengan lantai kamar yang mau kita isi dengan isiannya, yaitu ubin. Jadi kita butuh luas lantai kamar bagi luas ubin. Oke, luas ubin sama dengan luas lantai kamar yaitu 60 meter kali 50 meter. 6 meter kali 5 meter ya. Nah, di sini satuannya beda ya. Kalau untuk bisa menentukan jumlah ubin itu satuannya harus sama. Nah, di sini kita ubah ke cm aja, berarti 6 meter itu sama dengan berapa senti? Ya turun 2 ya. Jadi 600 cm kali 500 cm per 20 cm kali 20 cm. 600 kali 500 sama dengan 300.000 per pakai titik per 400. Nah, 0 yang 2 ini boleh kita coret, tinggal 3000 bagi 4. 3000 dibagi 4 itu sama dengan 750. Jadi jumlah ubin yang dibutuhkan atau diperlukan adalah B, itu 750. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebuah drum penampungan air berdiameter 112 cm dengan tinggi 125 cm. Apabila diisi penuh, maka volume air pada drum tersebut adalah liter.
Nah, di sini diketahui diameternya sama dengan 112 cm. Kalau diameternya 112 cm berarti jari-jari sama dengan 56 cm. Dan tinggi 125 cm. Nah, drum di sini sama dengan tabung ya. Ingat, volume tabung itu sama dengan VR kuadrat kali T. Itu rumus volume tabung. Nah, di sini apabila diisi penuh, maka volume air. Jadi diisi penuh, berarti volume airnya akan sama dengan volume tabung, yaitu VR kuadrat kali T. Nah, V di sini kita pakai yang 22/7. R kuadrat boleh kita tulis R kali R ya. R-nya 56. 56 kali 56 kali tinggi 125. Nah, 56 dibagi 7 itu sama dengan 8. Nah, nanti 8 kali 125. Nih, 8 dengan 125 itu kalau dikali akan sama dengan 1000 ya. Jadi kita tinggal ngalikan 22 dengan 56. 22 dikali 56 itu akan sama dengan 1232. Karena 8 kali 125 hasilnya 1000, berarti tinggal kita tambahkan nolnya 3. Nah, di sini satuannya adalah cm kubik. Nah, cm kubik itu, nah, bukan, maksud saya liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi kita ubah cm kubik jadi desimeter kubik. Cm ke desimeter itu naik 1, berarti karena dia kubik, berarti dibagi 1000. 1.232.000 itu dibagi 1000 sama dengan 1232 desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi ini sama dengan 1232 liter. Jadi jawabannya volume air sama dengan 1232. Jawabannya A. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika sisi persegi ditambah 20%, maka luas persegi tersebut akan meningkat titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita misalkan sisi yang pertama awal yaitu sisi S1 sama dengan X. Kalau S1-nya sama dengan X, berarti S2 itu sama dengan sisi yang awal X ditambah 20% dari X. Nah, 20% itu kita bisa ubah menjadi pecahan 20/100, kita sederhanakan jadi 1/5. X ditambah 1/5X. X-nya bisa kita ubah jadi pecahan, X itu 1 ya. 1 itu sama dengan 5/5X tambah 1/5X. Jadi di sini sama dengan 6/5X. Jadi S2-nya 6/5X. Nah, kita cari L1, luas pertama. Kalau sisinya X, berarti L1-nya X kuadrat. L2 sama dengan S2 dikuadratkan. S2-nya 6/5X. Jadi L2 6/5X dikuadratkan. 6 kuadrat 36, 5 kuadrat 25, X kuadrat berarti luas kedua 36/25 X kuadrat. Nah, di sini ditanya luas persegi tersebut akan meningkat, berarti delta L yang ditanya. Delta L sama dengan L2 dikurang L1. L2 36/25 X kuadrat dikurang X kuadrat. X kuadrat di sini 1 ya, satunya sama dengan, ini simpan di pikiran aja, nggak usah kita tulis ya. Tapi di penjelasan ini saya tulis di samping 36/25 dikurang
satunya itu kita samakan penyebutnya itu, kita ubah jadi pecahan dengan penyebut 25. 1 itu sama dengan 25 per 25. 36 dikurang 25 itu sama dengan 11. 11 per 25. Jadi di sini 36 per 25 dikurang 1, atau kita tulis 11 per 25 X kuadrat. Ya, 36 per 25 X kuadrat dikurang X kuadrat itu sama dengan 11 per 25 X kuadrat. Nah, yang ditanya di sini adalah dalam bentuk persentase, berarti peningkatannya kan sebesar nih 11 per 25. Nah, yang 11 per 25 itu kita ubah ke dalam bentuk persentase. Mengubahnya kita kali dengan 100%. 11 per 25 kali 100% sama dengan, ini bisa kita bagi jadinya 4, berarti 4 kali 11 44%. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal berikutnya. Setelah membeli selembar triplek yang berbentuk persegi dengan luas 169 meter kuadrat, Rahmat harus memotongnya 2 meter pada salah satu sisi. Memotongnya 2 meter pada salah satu sisi agar secara tepat menutup sisi sebuah dinding tembok. Berapa luas dinding tersebut? Nah, di sini awalnya dia persegi ya, luas perseginya saya tulis LP, luas perseginya sama dengan 169 meter kuadrat. Nah, rumus persegi itu S kuadrat ya, rumus luasnya S kuadrat sama dengan 169. Berarti S itu sama dengan akar dari 169. Akar dari 169 adalah 13, berarti sisinya adalah 13 meter. Nah, kemudian Rahmat harus memotongnya 2 meter pada satu sisi. Berarti ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah persegi, awalnya ukurannya 13 kali 13. Kemudian karena melebihi ukuran temboknya, salah satu sisinya dikurangi 2 meter. Nah, kalau dikurangi 2, dikurangi 2, berarti yang di sini adalah 13 dikurang 2, yaitu 11. Jadi luas bangun datarnya adalah 13 kali 11. Panjangnya 13, lebarnya 11. L sama dengan 13 dikali 11, itu sama dengan 143 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Oke, saya lanjut lagi soal berikutnya. Alas sebuah segitiga sama kaki itu sama dengan 16 cm dan masing-masing sisinya 10 cm. Berapakah luas segitiga ini? Nah, supaya lebih gampang kita gambarkan. Ini segitiga sama kaki. Anggap aja garisnya lurus ya. Nih, segitiga sama kaki. Alasnya 16 cm dan masing-masing sisinya, karena dia sama kaki berarti sama panjang, berarti di sini 10, sini juga 10. Kita tarik garis tinggi, dia akan memotong sisi alasnya sama panjang, berarti 16 bagi 2 itu 8, sini 8, sini 8. Terbentuk segitiga siku-siku ya. Nih, sisi bawahnya 8, miringnya 10. Berapakah sisi tegaknya? Nah, ingat triple Pitagoras. Itu yang sering keluar 3, 4, 5. Ya, salah satunya 3, 4, 5 yang sering keluar. Kemudian ada 5 kejauhan.
ada 5, 12, 13, kemudian ada 7, 24, 25. Kemudian ada 8, 15, 17. Nah, ini berlaku kelipatannya. Kali 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Kali 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Kemudian, dan seterusnya. Itu berlaku kelipatannya ya. Nih, 5 kali 2, 10. 12 kali 2, 24. 13 kali 2, 26. Dan ada kali 3, 15. 12 kali 3, 36. 13 kali 3, 39. Nah, seterusnya. Ini juga bisa kali 2 ya. Diingat aja tipe Pythagoras yang paling atas, yang ini. Jadi kalau ketemu angka-angka sisi segitiga siku-sikunya yang seperti ini, kita bisa cari, misalnya diketahui dua sisi segitiga siku-siku yang polanya bisa memenuhi triple Pythagoras ini, bisa. Nah, dengan itu kita bisa menentukan satu sisi yang lainnya. Contohnya ini, 10, 8. Berapakah sisi yang satunya lagi, sisi tegak? Lihat di sini, 10, 8 yang ini kan. Berarti sisi satunya lagi adalah 6. Di sisi tegaknya di sini 6. Oke. Nah, sisi tegak ini sama dengan tinggi segitiga sama kali tadi. Jadi, luas segitiganya akan sama dengan alas 16 dikali tinggi 6 dibagi 2. 6 dengan 2 kita bagi, sama dengan 3. 16 kali 3, 48 cm kuadrat. Jadi, jawabannya adalah C. Oke ya. Nah, teman-teman perlu nih, ini sering nih, apalagi 3, 4, 5. Tuh sering keluar, sering dipakai. Jadi, ingat dia berlaku kelipatannya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Jika lebar sebuah persegi panjang, lebarnya dinaikkan sebesar 25% dari lebar semula. Sementara panjangnya tetap, maka luas persegi panjang tersebut menjadi, nah, lebarnya ya, sekarang lebar L1 kita misalkan sama dengan X. Nah, kalau L1-nya X, berarti L2, karena dia dinaikkan 25%, berarti L2 sama dengan yang awal yaitu X ditambah 25% dari sisi awalnya. Itu X tambah 25% X. Nah, 25% itu sama dengan seperempat. Ini sama dengan seperempat. Jadi ini sama dengan X ditambah seperempat X. X itu sama dengan 4/4 X ya. 1. 4/4 sama dengan 1. Berarti 4/4 tambah seperempat itu sama dengan 5/4. Jadi di sini bisa kita tulis langsung 5/4 X. Ya. Nah, di sini P1-nya kita misalkan Y. Karena panjangnya tetap, berarti P2 juga Y. Oke. Nah, L1. Luas persegi panjang L1. Luas persegi panjang itu P kali L, P1 kali L1 yaitu XY atau YX boleh juga. Di sini saya tulis XY saja. L2 yaitu P2 kali L2. P kali L boleh, L kali P juga boleh. Ini saya tulis 5/4 XY ya. Berarti 5/4 dari XY tadi sama dengan L1, berarti 5/4 dari L1. Ini boleh kita tulis L2 sama dengan 5/4 L1.
1 karena tadi L1-nya udah kita peroleh L1 itu sama dengan XY. Makanya XY ini kita ganti jadi L1, 5/4 L1. Nah, di sini yang ditanya adalah luas persegi panjang tersebut menjadi berapa persen dari semula? Menjadi berapa persen? Nah, menjadi 5/4 dari L1. 5/4 ini kita ubah ke bentuk persen. 5/4 dikali 100%. Itu 100 bagi 4, 25. 25 kali 5, 125. 125% dari L1. Jadi jawabannya adalah B. 100, ini yang saja. 125% dari semula. Oke, saya lanjut soal berikutnya. Jika perbandingan jari-jari dua buah lingkaran adalah 3:2, berapakah perbandingan luas di antara kedua lingkaran tersebut? R1 banding R2 itu sama dengan 3:2. Yang ditanya di sini perbandingan luas 1 banding luas 2. Nah, trik cepatnya untuk kalau misalnya diketahui perbandingan jari-jari dan ditanya perbandingan luas, itu triknya perbandingan luas itu akan sama dengan 3 kuadrat banding 2 kuadrat. Perbandingan jari-jarinya tadi kita kuadratkan. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Jadi perbandingannya adalah 9 banding 4. Itu trik cepatnya. Nah, kalau misalnya di sini bukan lingkaran tapi bola ya. Bola itu dimensi 3. Maka nanti V1 banding V2-nya akan sama dengan 3/3 banding 2/3. Jadi kita pangkatkan 3 sesuai dimensinya. R itu dimensi 1, jadi dimensi 1, luas dimensi 2, volume itu dimensi 3. Nah, kalau misalnya ingin dibuktikan, kita buktikan dengan cara yang panjang atau cara seharusnya. R1 banding R2 itu boleh kita tulis dalam bentuk pecahan ya. R1 per R2 sama dengan 3/2. Jadi R1-nya akan sama dengan ini kali dikalikan dengan 3/2 jadinya 3/2 R2. Nah, ini R1. Nah, kemudian perbandingan luasnya, luas 1 banding luas 2. Luas lingkaran itu rumusnya adalah V R kuadrat. Berarti kalau luas 1 V R1 kuadrat banding V R2 kuadrat. Oke, tunggu. V-nya boleh kita coret ya. Atau coretnya nanti juga boleh. Nih, V. Kita tulis aja dulu V. R1 kuadrat. R1-nya tadi 3/2 R2 dikuadratkan banding V R2 kuadrat. Ini V sama dengan 3 kuadrat 9 per 2 kuadrat 4 kali R2 kuadrat banding V R2 kuadrat. Ini V kita coret, R2 kuadratnya juga kita coret. Jadi tinggal 9/4 banding 1. Jadi di sini setiap angka di perbandingan ini untuk menghilangkan penyebut 4 kita kalikan 4, berarti di sini 4 kali 9/4 jadinya 9 ya. 1 kali 4 4. Jadi perbandingannya adalah 9 banding 4. Oke, terbukti ya. Cuman untuk menghemat waktu langsung aja pakai cara yang di atas, yaitu perbandingan luasnya sama dengan kuadrat dari perbandingan jari-jari. Oke, bisa ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.